Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini, kawan kerabat yang terhormat. Saya ingin memberikan tanggapan ya berkaitan dengan rekrutmen tim seleksi KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang dilakukan secara tertutup oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Nah, tentu ini mengundang banyak tanya ya, mengundang teka-teki, dan sudah pasti akan ada kontroversi, ada resistensi ataupun protes publik ya, penolakan dalam konteks berdemokrasi pasti akan juga hadir. Nah, itu konsekuensi daripada keterbukaan yang coba ditutupi atau dirubah formatnya oleh KPU itu sendiri. Nah, tidak juga berlebihan ya kalau ada yang mengatakan bahwa kematian demokrasi sudah mulai masuk kita pada gerbang kematian itu atau kehancuran demokrasi, di mana demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi ataupun situasi yang jujur adil itu dikotori dengan praktek menggelapkan, menutup tirai demokrasi atau demokrasi yang benar-benar sudah mulai mengalami perbaikan malah dirusak oleh para komisioner KPU itu sendiri dengan cara melakukan seleksi tidak secara terbuka. Nah, idealnya untuk konteks berdemokrasi, proses seleksi tim sel ataupun proses rekrutmennya dilakukan secara terbuka, biar semua orang sesuai standar atau sesuai ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh KPU RI, mereka bisa mendaftar. Nah, biar mekanisme yang menyeleksi mereka, siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, atau siapa yang patut dan tidak patut diambil atau disaring, diputuskan sebagai tim seleksi itu sendiri. Karena yang nanti menggerakkan atau mengatur dan menyelenggarakan pemilu adalah KPU. KPU ini dilahirkan dari tim sel yang secara moralitas atau secara integritas mereka lebih satu tingkat di atasnya. Jadi orang-orang KPU ataupun komisioner KPU ini adalah orang yang dianggap sudah berintegritas ya, anggaplah begitu. Dan istilah umumnya memang harus berintegritas. Nah, maka logikanya mereka yang menyeleksi para orang-orang berintegritas ini tentu harus lebih super prioritas atau super berintegritas. Sehingga dengan demikian pola rekrutmennya tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dilakukan secara tertutup. KPU masih punya waktu. Ini kan baru sebatas rencana ya. Berdasarkan berita hari ini di detik.com memuat pernyataan Ketua KPU Republik Indonesia Bang Hasyim Asy'ari. Saya pun menjadi ingat ya, ada buku yang ditulis oleh Stephen dan Daniel tentang bagaimana demokrasi itu mati. Nah, dia menganalisis bahwa kematian demokrasi ya itu ditentukan oleh instrumen-instrumen demokrasi itu sendiri. Ya, salah satunya instrumen pemerintah melalui KPU. KPU yang sengaja menyumbat proses transparansi, proses distribusi keadilan atau hak-hak yang diberikan secara setara, secara imparsial kepada semua individu, semua rakyat Indonesia, itu malah dibatasi oleh KPU. Akhirnya orang punya hak menjadi tim sel dibatasi karena sistem seleksinya tertutup. Nah, bisa jadi kalau praktek tertutup di internalnya, KPU bisa saja menunjuk orang-orang yang di-request oleh partai tertentu atau dititip oleh partai tertentu, elit partai tertentu, untuk kemudian dijadikan sebagai tim sel. Nah, bagaimana cara menanganinya ketika seleksinya tertutup, lalu masyarakat mengadukan bahwa yang
direkrut oleh KPU menjadi tim sel adalah orang-orang yang terlibat partai politik atau orang-orang yang bermasalah secara moral. Nah, cara untuk merespon itu bagaimana? Ya. Dan sebelum ke situ, saya ingin menitik beratkan pada pola rekrutmen ini. Sebetulnya harus dirubah karena ini cara-cara orde baru, cara-cara sentralistik ya, yang cenderung dan bahkan secara vulgar bertentangan dengan spirit kita berdemokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan. Ya, itu yang menjadi problem. Sehingga kalau KPU memaksakan dengan pola tertutup merekrut para tim sel, maka saya pesimis ke depan KPU provinsi dan kabupaten kota itu bekerja sesuai rule yang berjalan atau sesuai bekerja secara on the track ya, sesuai rute perundang-undangan, tapi akan bekerja dengan perintah atau dengan titipan pesan politik tertentu, dan ini akan berpotensi terjadi dalam pemilu 2024. Yang dikhawatirkan ini bisa diatasi atau bisa dicarikan solusinya ketika KPU merubah ya, memberi informasi ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, memberi kepada publik informasi bahwa seleksi ini atau rekrutmen tim sel ini dilakukan secara terbuka. Jangan ditutup-tutupi seperti yang disampaikan dalam berita. Ini berbahaya karena berpotensi penolakan terjadi ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.